kita akan membahas tentang selang kemonotonan dan kecekungan sebuah kurva atau sebuah fungsi. Kecekungan kurva sebuah fungsi. Berarti kita akan mengamati sebuah kurva di mana kurva itu turun dan di mana kurva itu naik. Di sini kita akan mencari selang atau interval dalam kurva ini turun dan naiknya dengan menggunakan turunan pertama. Nah, kita sudah membahas tentang aplikasi turunan. Yang pertama kita bahas adalah tentang kemiringan garis singgung. Jadi kemonotonan ini juga bisa nanti kita kaitkan dengan kemiringan garis singgung. Di kurva fungsi naik, turun, dan diam, kita akan artikan atau kita definisikan sebagai berikut. Kurva sebuah fungsi ditinjau dari turunan pertama, dy per dx, atau f aksen x, ini merupakan gradien atau kita lambangkan dengan m pada nilai x di interval tertentu. Dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, f aksen x bertanda positif atau f aksen x lebih besar 0. Atau bisa dikatakan gradien di interval ini semuanya positif. Maka kurva fungsi dalam keadaan naik disebut fungsi naik. Nah, ini bisa dilihat dari kurva ini. Di sini fungsinya naik, jadi dari sini naik. Di sini berarti gradiennya untuk X anggota dari I, misalnya dari interval ini, maka ini semuanya positif gradiennya. Kemudian kondisi kedua, F aksen X bertanda negatif. Berarti semua gradien di interval ini negatif. Maka kurva fungsi dalam keadaan turun disebut fungsi turun. Jadi pada interval ini sampai sini gradiennya semuanya negatif. Maka dikatakan fungsi ini dalam keadaan turun atau fungsi turun. Nah, kondisi ketiga, f aksen X bertanda netral atau f aksen X sama dengan 0. Maka kurva fungsi dalam keadaan diam disebut fungsi diam atau fungsi tidak naik dan tidak turun. Atau biasa kita katakan sebagai fungsi stasioner. Itu di sini. Berarti sini gradiennya 0. Di sini gradiennya 0, di sini juga gradiennya 0. Kita simpulkan sebagai berikut. Jadi diberikan fungsi Y sama dengan fx dalam interval I dengan fx diferensiabel, berarti mempunyai turunan pada setiap x di dalam interval I. Yang pertama, jika f aksen x lebih besar 0 untuk x anggota I, maka kurva fx selalu naik pada interval I. Jika f aksen x lebih kecil 0 untuk x anggota I, maka kurva fx selalu turun pada interval I. Jika f aksen x sama dengan 0 untuk x anggota I, maka kurva fx stasioner pada interval I. Jika f aksen x lebih besar sama dengan 0 untuk x anggota dari I, maka kurva fx tidak pernah turun, jadi dia naik terus pada interval ini, interval I. Jika f aksen x lebih kecil sama dengan 0 untuk x anggota I, maka kurva fx tidak pernah naik, berarti turun terus ini pada interval I. Kita masuk ke contoh. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x tambah 1. Tentukan interval x ini agar kurva fungsi fx selalu naik dan selalu turun. Maka, sebagai pembahasannya, kita akan mulai dengan menurunkan turunan pertamanya. Jadi diperolehlah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 9. Nah, kurva fungsi fx selalu naik, berarti f aksen x lebih besar 0. Maka ini kita cari intervalnya di sini. Sehingga ini kita faktorkan. Ini akan sama dengan 1, sama dengan 3.
Sehingga dengan ini memperhatikan konsep pertidaksamaan, diperolehlah X-nya lebih kecil 1 dan X-nya lebih besar daripada 3. Jadi interval X agar kurva f(x) selalu naik adalah X lebih kecil 1 atau X lebih besar 3. Kurva fungsi selalu turun, ini berarti f aksen X-nya lebih kecil 0. Maka dari uraian tadi, kita mencari daerah negatifnya. Ternyata X-nya di antara 1 dan 3. Jadi interval X agar kurva f(x) selalu turun, itu adalah X lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 3, atau X di antara 1 dan 3. Untuk lebih memahami materi ini, kita mengerjakan soal di halaman 150 sampai 151 di buku Matematika Wajib 3B, yaitu tentang turunan pertama dan kemonotonan. Selamat belajar.